Om Swastiastu, para pemirsa sekalian yang saya kasihi. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang makna dari sarana upacara yang disebut dengan ulap-ulap. Bentuknya kayak begini nih, lukisan saya, kelihatan nggak ya? Kayak begini disebut dengan ulap-ulap. Nah, para pemirsa sekalian, saya yakin kita sebagai masyarakat Bali ya kebanyakan sudah mengenal sarana upacara yang disebut dengan ulap-ulap. Nah, sarana upacara yang disebut dengan ulap-ulap itu bentuknya atau dibuat dari lembaran kain yang ukurannya mungkin ya kain putih kurang lebih 25 cm persegi atau 30 atau 40 cm persegi. Nah, di tengahnya itu dilukisi aksara suci Om. Aksara suci Om kayak begini. Kemudian ada bentuk lingkaran cahaya di luarnya. Ada yang dibuat demikian, ada seperti ada bunga padma melingkarinya. Padma artinya teratai, bunga teratai gitu ya. Padma itu bahasa Sanskerta. Orang Bali bilang padmo. Itu asal katanya bahasa Sanskerta artinya teratai. Nah, ini sarana upacara yang disebut dengan ulap-ulap itu biasanya sering digantung di resplang rumah itu. Pokok di bagian atas lagi itu. Atau di dinding tembok yang paling tinggi ya. Digantung di sana. Nah, di balik bentuk dari ulap-ulap tersebut yang digantung di bangunan kita, di rumah atau di tempat suci itu, di dalamnya ada nilai filosofi, ada maknanya yang merupakan petunjuk untuk menjalankan ajaran agama yang tepat, yang benar, yang memungkinkan ajaran agama itu berguna untuk merubah kondisi pikiran kita, mental kita, moral kita, kesadaran kita menjadi lebih baik gitu ya. Nah, adapun nilai filosofi atau makna yang dapat saya temukan pertama dari nama ulap-ulap ya, dari kata ulap-ulap itu sendiri. Nah, ulap-ulap dari berdasarkan pengertian umum itu artinya memanggil orang yang jauh keberadaannya dengan lambaian tangan ya untuk memperjelas. Misal teman kita berada jaraknya sekitar 200 meter kan, kalau dipanggil begitu saja enggak begitu jelas, maka perlu disertai dengan lambaian tangan gitu. Itu namanya kita panggil. Kemudian adanya aksara suci Om itu menunjukkan, dihubungkan dengan keagamaan, itu menunjukkan nama Tuhan ya. Simbol Tuhan sekaligus sebagai nama Tuhan yang tingkatan Nirguna Brahman. Biasa juga pada ulap-ulap itu ada aksara lainnya, tapi saya tidak begitu paham ya. Karena saya walaupun orang Bali tapi tidak besar di Bali sehingga tidak mengenal pendidikan tentang masalah huruf Bali, jadi kurang begitu tahu tentang yang lain-lain. Yang jelas saya tahu adalah mantra Om itu sebagai lambang Tuhan atau sebagai nama Tuhan di tingkatan Nirguna Brahman. Ini menurut kitab suci Manusemerti. Di Manusemerti Manao Dharma Sastra saya temukan di sini di bab 2 Sloka 83 halaman 86. Nah, kitabnya ini disusun oleh Gede Puja MA dan Cokordo Rai siapa nih? Sudarta MA. Nah, bunyi slokanya kayak begini nih. Saya bacakan yang bahasa Indonesia aja ya, terjemahannya aja. Aksara tunggal Om adalah Brahman yang tertinggi. Pranayama adalah bentuk kesucian yang tertinggi, tetapi tidak ada yang melebihi Sawitri. Yang dimaksud Sawitri ini mungkin Gayatri mantra. Kebenaran adalah lebih baik dari berdiam. Ini jadi ada penerangannya di sini bahwa aksara suci Om itu, aksara tunggal dibilang di sini adalah Brahman yang tertinggi ya. Tuhan yang tertinggi berarti Tuhan tingkat Nirguna Brahman. Nah, adanya aksara suci Om pada ulap-ulap tersebut dihubungkan dengan arti kata ulap-ulap itu memiliki pesan keagamaan. Kita sebagai manusia, terkhusus setiap penghuni rumah yang ada ulap-ulapnya itu disuruh sering-sering memanggil-manggil Tuhan ya. Ini
lambaian tangan itu yang ulap-ulap itu punya makna dengan segenap indera kita ya, pikiran, mata, telinga, hidung, semua fokus diarahkan untuk memanggil Tuhan. Nah, seperti kita kalau memanggil teman yang jauh, supaya kalau sekali namanya dipanggil dia tidak juga mendengarnya, kita harus berulang kali memanggilnya ya. Nah, dalam hal ini kalau kita memanggil Tuhan supaya Tuhan benar hadir, kita harus berulang-ulang kali menyebut nama Tuhan atau mantra Om itu. Itu kan tingkat nirguna Brahman. Bisa nanti ditambahkan saguna Brahmannya. Kalau yang tidak terlalu dengan mantra Om terlalu pendek, itu bisa ditambahkan nanti. Kalau suka dengan Dewa Siwa, pakai saja nama Om Namah Shivaya. Kalau suka dengan memang Gayatri mantra, itu aja diulang-ulang, dipanggil untuk memanggil Tuhan. Kalau suka dengan Dewa Wisnu, pakai saja Om Namo Narayana Ganesha dan lain sebagainya, itu tidak jadi masalah. Itu diulang-ulang, diucapkan berulang-ulang. Nah, tradisi mengucapkan mantra berulang-ulang untuk memanggil Tuhan biar hadir itu dikenal dengan japa dalam istilah Weda ya. Karena mantra itu diulang-ulang maka disebut dengan japa mantra, dan hal ini berarti mengucapkan mantra berulang-ulang sebanyak mungkin sampai Tuhannya hadir. Sebisanya 1 jam gitu ya untuk menghadirkan Tuhan. Kemudian ada lukisan cahaya di sekitar aksara suci Om itu, tek kan kayak begitu ya. Itu kayak apa ya, bukan diulap-ulap tuh ada gitu ya. Itu punya makna Tuhan yang tertinggi, hakikatnya berwujud cahaya. Dia akan hadir kalau kita tekun berjapa mantra, berupa sinar dia. Nah, sinar Tuhan yang kita panggil kalau di rumah masing-masing ya, itu akan menerangi kita punya rumah. Sekaligus sinarnya itu yang Maha Suci menyucikan kita punya rumah. Ngelukat langsung sinarnya yang menyucikan. Seperti matahari terbit dari langit ya, menerangi dunia. Nah, itu bau-bau yang tidak sedap disedot semua, diserap semua. Kan demikian juga Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kotor di rumah kita, itu dengan sinarnya itu disucikan, dilenyapkan semua noda-noda itu. Tapi caranya kita harus menghadirkan sinar si Tuhan. Dengan sebenar-benarnya kita mengucapkan mantra berulang-ulang. Nah, kata ulap-ulap itu jika tidak diulangkan menjadi ulap. Ulap artinya silau. Nah, kehadiran sinar si Tuhan karena kita bandel memanggil gitu ya. Baiknya itu beramai-ramai di rumah, semua penghuni rumah tangga itu beramai-ramai memanggil Tuhan supaya beliau cepat hadir. Nah, itu sinarnya itu luar biasa. Akan memungkinkan adanya mata-mata dari makhluk gelap ya. Kekuatan gelap, setan, budok kalau dan lain sebagainya itu akan silau dia, menjauh. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, jika kita menjadi pribadi yang pikiran terang karena ada sinar Tuhan, orang yang masih gelap pengetahuannya itu, tapi sudah merasa dia silau, menjauh, tidak mau dekat dengan kita. Maka dari itu di masyarakat, kalau masyarakat yang gelap itu merasa dikalahkan oleh penerangan itu, dia tidak mau dekat dengan saya, dia menjauh. Tahu nanti kebodohannya, malu nanti kebodohannya ditahu, dia menjauh, tidak mau dekat dengan saya gitu. Ya begitu memang. Karena itu membuat ulap memang silau jadinya gitu, oleh pengetahuan kita. Demikian juga kekuatan gelap di rumah tangga, nanti kalau ada setan kalau yang sering mengganggu, dia akan silau. Dengan sinar itu mengusir itu. Jadi kita tidak perlu melawan kekuatan itu dengan kekuatan. Pakai aja kekuatan sinar suci Tuhan. Dengan syarat kita harus rajin memanggil-manggilnya. Memanggil-manggil Tuhan dengan berjapa, duduk berjam-jam gitu, sampai badan begini-begini, pegel-pegel, dilawanin gitu ya. Nah, itu ulap silau. Kemudian kata ulap saya panjangkan menjadi untuk lap pikiran. Dalam hal ini mantra suci
atau nama suci Tuhan jika diulang-ulang terus itu berguna untuk mengelap pikiran ya. Pikiran kita sama dengan badan, dengan gigi kita kan bisa kotor, sama juga dengan pakaian. Akibat kalau kita bekerja dalam keseharian gitu, pikiran kita gelap juga nanti kotor. Itu perlu dilap supaya pikiran kita jadi bersih ya. Ketika pikiran kita bersih, dikala itulah sinar juga otomatis memancar. Agak teranglah pikiran kita. Seperti pakaian yang kotor kita sikat, bersih kan enak rasanya dipakai. Itu juga kalau pikiran kita bersih, dilap dengan aksara suci Om atau nama Tuhan, pikiran jadi terang, jadi putih, bersih. Nah, pikiran yang putih, yang bersih itu dilambangkan oleh kain putih ya. Nah, itu kemaknaannya. Jadi masyarakat yang sumpah sering bingung kacau ruwet, itu pertanda pikirannya bagaikan kain yang kotor gelap. Pasti dah sumpah bingung. Kalau sudah sumpah gelap, warnanya kan hitam. Jadi pikiran kita hitam itu dikarenakan sesuai dengan kepanjangan kata hitam, yaitu hidup semata materi. Kan hitam gelap jadinya pikiran kita. Supaya pikiran kita tidak gelap, supaya putih, ada kepanjangan kata putih. Puja Tuhan, ikhlaskan hati. Ya disertai dengan ini mantra. Diulang-ulang untuk mengelap pikiran, biar pikiran kita jadi putih, biar tidak gelap. Nah, bagi teman-teman semeton Bali yang taunya hanya hitam, hidup semata materi, bahasa Bali selem. Selag menggai pasti selem dah. Maka banyak nanti kalau isom sudah selem sering kebingungan. Ujung-ujungnya metakon, hijau ada nak wikan, hijau ada balian, kamu bunga banu. Bawa apalah gitu sajen pokare untuk menanyakan apa penyebabnya gelap. Kalau menurut saya penyebabnya gelap itulah hitam, hidup semata materi. Selam sedang tidak ingat mengelap pikiran. Sebaiknya dalam kehidupan sehari-hari kita dalam beragama supaya pikiran kita terang, bagikan kita punya gigi. Pagi sikat, sore mau akan tidur atau mau akan sembahyang disikat, kan gitu. Gitu juga pikiran kita. Paginya dilap dulu. Dilap ya. Dengan itu mengucapkan mantra berulang-ulang sebanyak mungkin, sorenya dilap. Kan bersih pikiran kita. Seperti baju bersih dipakai kan enak. Enak dong. Itu juga kalau pikiran kita bersih, kita enak di perasaan, lega, plong. Tidak tegang, tidak tensi, tidak naik, biasa-biasa aja, sedang jadinya. Putih satuam. Jadi panas di dalam diri tidak ditahan oleh warna putih. Kalau pikiran kita gelap, nah, kecenderungan pikiran yang gelap itu warna gelap kan menahan panas. Kalau pikiran yang gelap nanti panas di dalam diri itu tertahan, tidak mancar keluar sehingga kita cepat emosian, gedag basang, gitu. Bukan ngedegin orang lain tapi ngedegin basang sendiri. Itu orang Bali gedag basang gitu. Nah, itu kemudian saya terangkan tentang bunga padma ya, lingkaran bunga padma, bunga teratai. Itu menunjukkan kalau pikiran kita sudah mendapatkan sinar suci Tuhan, itu membuat pikiran kita nanti berkembang, wawasan mengembang. Nah, kenapa harus bunga teratai yang dipilih? Nah, bunga teratai atau tunjung itu dari segi pohonnya ya, dia pohon teratai itu tumbuh di permukaan tanah yang agak merendah. Di kolam itu kan rendah, di rawa-rawa, pokoknya tempat yang barat kan rendah. Nah, dengan cara demikian nanti kan di sana air tergenang. Itu juga punya pesan bagi kita dalam menjalani ajaran agama. Seperti ini berdasarkan filosofi, kita harus rendah hati. Jangan mengalah. Kalau direndahkan oleh orang, dipermainkan orang, kita ngalah, rendah aja, terima kenyataan. Jangan terlalu banyak menuntut sehingga nanti rahmat Tuhan pas hujan itu bertaruh itu bagaikan air hujan turun ke bumi. Nah, nanti tinggalnya di mana? Di tempat permukaan yang rendah. Sehingga pikiran kita jadi cair, encer, cerdas gitu ya. Sehingga bisa jadi penyair kan begitu, karena ada air itu menunjukkan penyair gitu. Tapi kalau kita berpikir maunya sama rata aja, tidak mau merendah, tidak mau dikalahkan, mau jadi posisi menang aja,
Akhirnya itu bagaikan permukaan tanah yang rata. Hujan turun bareng-bareng dari langit, semua kena. Tetapi tidak mau dia tinggal di permukaan yang rata, lari ke samping, ke tempat yang rendah. Nah, sehingga di tempat yang rendah ada airnya. Begitu juga dari sikap yang mau merendah, nanti pikiran kita mentambah cair, tambah encer, sehingga bisa ya mencairlah ide-ide, banyak aja ide-ide keluar seperti rawa-rawa. Rawa punya kepanjangan rame wawasannya, kan begitu ya. Walaupun di sawah-sawah, jadi orang sawah, orang kampung, bagikan rawa-rawa banyak di kampung karena banyak airnya, banyak curahan rahmat Tuhan tertampung. Akhirnya walaupun jadi anak kampung, rawa-rawa rame wawasannya, kan demikian. Nah, para pemirsa sekalian, selain itu bunga teratai itu punya tangkai sebelum mekar lurus lancip. Itu menunjukkan pikiran kita sebisanya dibuat lancip, lurus, tenang, tidak bergerak, hening, itu lancip ya. Lurus pada Tuhan, bukan ke mana-mana, yang merupakan sumber sinar, sehingga nanti dapat sinar bisa bermekaran. Kemudian kata teratai punya kepanjangan, teratai itu teratas imannya. Wah, kalau tunjung, tunduk sarang junjungan. Wih, junjungannya sang yang widih, Tuhan itu sendiri sebagai junjungan yang utama dalam berkeyakinan. Kemudian dalam bahasa Sanskerta, Padma itu pada nama sekar. Itu saya panjangkan. Pada nama sekarnya sujud di kaki suci Tuhan gitu. Saya punya kepanjangan kata-kata diplesetkan sedikit ya. Itulah akibat seperti rawa-rawa banyak airnya itu kan jadi penyair ya, encer jadinya. Walaupun saya jadi orang kampung gitu. Kemudian juga bentuk dari daun teratai itu kan seperti jantung ya. Itu menunjukkan kita dalam berkeyakinan berusaha mengembangkan cinta kasih, dan juga kita mengenal Tuhan ada di mana, di dalam jantung hati kita. Itu makna dari daun jantung. Dia sungguhnya bahasa Inggrisnya bentuk love ya, lambang cinta. Jadi kekuatan cinta sejati itu ada pada sang yang Atma. Atma itu kekuatan cinta sejati, sumber energi cinta kasih. Dia bersinar di dalam diri kita. Sungguhnya sinar si Tuhan ada di dalam diri kita, tidak jauh. Kalau mampu kita melap pikiran sampai putih bersih seperti kain putih, dia memancar keluar dari diri kita. Itu yang menerangi pikiran. Jadi Tuhan tidak jauh, dekat di hati kita ya. Karena itu bagi seseorang yang tidak kepingin kegelapan atau dalam kegelapan, silahkan lap-lap pikirannya dengan berjapa mantra. Dari pikiran yang terang membuat perilaku jadi terang, sehingga mencerminkan pribadi yang beretika. Kalau dihubungkan dengan kerangka agama kan begitu ya, ada upacara, filsafat, etika. Nah, etika ini akan terwujud jika nilai filosofi ini dipraktekkan, yang membuat pikiran bersih. Dari pikiran bersih menuntun perilaku kita selaras atau sesuai dengan etika, atau mengenal tata krama, atau kita kalau salah kita cepat sadarnya, salah, tidak boleh itu. Nah, itu pemaknaan saya tentang ulap-ulap yang dapat saya bagikan kepada para pemirsa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena seperti pepatah, tak ada gading yang tak retak. Sekiranya saya ini sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, dan saya akhiri dengan ucapan Brahma Santi, Om Santi Santi Om. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.